Informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Ya, dari Hot News yang pertama, zona megatrust kepung RI berubah. Ya, dari informasi pertama, memang risiko gempa besar di Indonesia kembali menjadi perhatian ya setelah diperbaruinya peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2024. Dalam peta terbaru, jumlah zona megatrust tercatat bertambah menjadi 14 titik. Dibandingkan dari tahun 2017, peta ini menunjukkan potensi bahaya yang lebih tinggi terlihat dari kontur bahaya yang semakin rapat di sejumlah wilayah. Penambahan zona megatrust ini juga menarik perhatian Jepang. Profesor Kosuke Heki dari Hokkaido University menilai kondisi geologi Indonesia memiliki kemiripan dengan kawasan Nankai True yang dikenal sebagai salah satu zona megatrust yang paling aktif di dunia. Saat menjadi visiting researcher di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada akhir Desember 2025, Heki menyebut gempa bermagnitudo 8 di Jepang terjadi dalam interval sekitar 50 hingga 100 tahun. Menurut Heki, meski waktu terjadinya gempa besar sulit diprediksi, pemantauan deformasi kerak bumi jangka panjang menjadi kunci mitigasi bencana. Ia menekankan peran Global Navigation Satellite System atau GNSS serta pengukuran geodesi dasar laut untuk membaca akumulasi tegangan di zona subduksi. Heki juga menyoroti fenomena slow slip event atau pergeseran lambat yang kerap muncul sebelum gempa besar dan dinilai berpotensi menjadi indikator awal. Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem pemantauan serupa. Mengingat banyaknya zona subduksi aktif dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok hingga Maluku. Dalam peta terbaru, zona megatrust Aceh Andaman memiliki potensi gempa terbesar dengan magnitudo maksimum 9,2. Sementara megatrust Jawa berpotensi memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Zona lain seperti Mentawai, Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano masing-masing menyimpan potensi gempa hingga magnitudo 8,9. Ya, kita menuju ke Hot News yang kedua, di mana warga RI ramai kumpul kebo. Praktik itu bersama antara pasangan yang belum terikat pernikahan atau kerap disebut kumpul kebo, kini menjadi sering dijumpai di Indonesia. Fenomena ini bahkan sempat mencuat setelah terungkap terjadi di kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Mengacu laporan The Conversation, maraknya kumpul kebo tidak lepas dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap hubungan dan institusi pernikahan. Di kalangan generasi muda, pernikahan kerap dipersepsikan syarat aturan dan prosedur sehingga tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang sederhana. Sebagai gantinya, kumpul kebo dipandang sebagai hubungan yang lebih murni dan bentuk nyata dari cinta. Di wilayah Asia yang menjunjung budaya tradisi dan agama, praktik ini masih menjadi hal tabu dan jika terjadi biasanya berlangsung singkat sebagai langkah awal menuju pernikahan. Di Indonesia, studi 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitations mengungkapkan praktik ini lebih banyak terjadi di wilayah timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Yulinda Nurul Aini menyebut setidaknya ada 3 alasan pasangan di Manado memilih kohabitasi, yakni beban finansial, prosedur perceraian yang rumit, serta penerimaan sosial. Berdasarkan data pendataan keluarga 2021 milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebanyak 0,6% penduduk kota Manado, Sulawesi Utara melakukan kohabitasi. Dari populasi tersebut, 1,9% sedang hamil, 24,3% berusia di bawah 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% bekerja di sektor informal. Kita ke Hot News yang ketiga, di mana hubungan diplomatik antara Rusia dan Jepang dilaporkan telah mencapai titik nadir atau berada pada level 0 seiring sikap keras Tokyo terhadap Moskow. Kremlin menyatakan saat ini tidak ada dialog yang berlangsung untuk membahas perjanjian damai antara kedua negara. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengungkapkan memburuknya hubungan ini disebabkan oleh posisi Jepang yang dianggap tidak bersahabat terhadap Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi dinamika politik terbaru yang melibatkan kedua negara tetangga. Peskov menegaskan hubungan Rusia dan Jepang telah berkurang hingga ke titik nol. Tidak ada dialog dan sangat mustahil membahas perjanjian damai tanpa adanya komunikasi.
Hal itu disampaikan kepada wartawan dalam pengarahan harian Jumat 20 Februari 2026. Sebagaimana dikutip Reuters, pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri Jepang yang menjabat, yakni Sanai Takaichi, menyampaikan pidato perdananya di parlemen. Dalam pidato tersebut, Takaichi menegaskan meski hubungan Jepang bisa berada dalam posisi sulit, pemerintah Jepang kerap saat ini tetap juga berupaya untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan menyimpulkan perjanjian damai. Dikutip dari ini pernyataannya kantor berita Russia TASS. Dan menanggapi hal tersebut, Peskov juga menyebut Rusia tidak pernah berniat menghentikan dialog. Namun situasi saat ini dinilai tidak memungkinkan tercapai kesepakatan apapun tanpa perubahan mendasar dalam hubungan diplomatik. Ketegangan kedua negara berakar dari fakta bahwa Rusia dan Jepang tidak pernah menandatangani perjanjian damai resmi untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Hambatan utama adalah sengketa Kepulauan Kuril yang di Jepang dikenal sebagai wilayah utara. Hubungan semakin memanas juga seiring dengan langkah Jepang untuk memposisikan diri sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Asia. Tokyo juga aktif menentang aksi militer Rusia di Ukraina melalui sanksi serta dukungan diplomatik bagi Kiev. Kita ke hot news yang keempat, di mana krisis pasokan chip memori mempengaruhi industri elektronik. Konsumen saat ini mulai dari komputer, ponsel hingga peralatan rumah tangga. Analisis memperkirakan harga komponen akan naik cukup tajam. Dampaknya harga jual produk di tingkat retail berpotensi meningkat hingga 20%. Di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, kenaikan harga tanpa diikuti peningkatan kualitas dinilai beresiko menurunkan minat beli masyarakat. Dalam proyeksinya beberapa waktu lalu, IDC melihat risiko penurunan pasar ponsel global pada 2026 hingga 5% dalam skenario pesimistis. Penurunan ini seiring kenaikan harga jual rata-rata serta siklus penggantian perangkat yang semakin panjang. Laporan IDC 9 Desember 2025 menyebut ponsel konvensional non-lipat diperkirakan mengalami penurunan pengapalan sebesar 1,4% pada 2026. Sebaliknya ponsel lipat justru diprediksi tumbuh signifikan hingga 29,7%. Pertumbuhan ini didorong kemunculan iPhone lipat pertama yang telah lama dinantikan serta kehadiran Samsung Galaxy Z 3 Fold yang menandai inovasi ponsel lipat 3. Samsung juga disebut membangun momentum dari kesuksesan Galaxy Z Fold 7 di 2025, sementara ponsel lipat Huawei dengan sistem operasi Harmonious Next diperkirakan mencatat pengapalan hampir 2 kali lipat di 2026. Direktur Riset Senior IDC, Nabila Popal menyebut 2026 akan menjadi tahun bergairah bagi kategori ponsel lipat dengan pertumbuhan tahunan hampir 30%. Ia menambahkan kehadiran Apple di akhir 2026 akan menjadi game changer bagi segmen ini. VP Perangkat Klien IDC, Francisco Geronimo menilai bahwa langkah Apple akan mendorong adopsi ponsel lipat di pasar mainstream. Meski volumenya masih terbatas, ponsel lipat dinilai menjadi pendorong nilai karena harga jual rata-ratanya bisa 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ponsel standar.